Rasa syukur mobil yang menggerutu. Dalam dunia imajiner, mobil dan truk bisa berbicara seperti halnya manusia. Mereka melaju dan meliuk-liuk di sekelilingnya. Satu mobil, namanya Carl, selalu mengeluh. Jalanannya bergelombang, gerutunya, cuacanya terlalu panas. Teman-teman Carl akan berkata, "Berbahagialah Carl, kita beruntung bisa berkendara." Pada suatu hari yang cerah, ban mobil Carl kempes. Dia tidak bisa bergerak. Teman-temannya berkumpul untuk membantu. "Kami akan memperbaikinya, Carl," kata mereka. Carl merasa khawatir. Ia melihat bagaimana teman-temannya bekerja sama untuk memperbaiki bannya. Setelah beberapa saat, ban mobil Carl berhasil diperbaiki. Ia merasa sangat senang. Ia melihat ke sekeliling dan melihat teman-temannya. "Terima kasih," kata Carl sambil tersenyum. "Saya bersyukur memiliki kalian semua." Sejak hari itu, Carl berhenti mengeluh. Ia menyadari betapa indahnya hidup ini. Jadi, kisah mobil yang suka mengeluh, Carl, mengajarkan kita nilai yang luar biasa dari bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Perjalanan besar sang biji ek kecil. Suatu ketika, ada sebuah biji pohon ek kecil. Biji pohon ek itu hidup di sebuah pohon besar. Suatu hari, angin bertiup dan biji pohon ek itu jatuh. "Oh tidak," kata biji pohon ek. Biji pohon ek itu berguling-guling. Ia melihat banyak hal, siput, burung, dan sebuah sungai kecil. Ia berhenti di tepi sungai dan melihat ke dalam air. "Kemana aku akan pergi?" tanya biji pohon ek. Air membawa biji pohon ek ke tempat yang lembut dan nyaman. Biji pohon ek sangat senang berada di sana. Ia tetap tinggal di dalam tanah dan merasa hangat. Hujan turun dan matahari bersinar. Biji pohon ek itu tumbuh dan berkembang. Ia berubah menjadi pohon yang tinggi dengan cabang-cabang yang besar. Burung-burung membuat sarang di dahan-dahannya. Tupai-tupai bermain di batangnya. Biji pohon ek itu tidak lagi kecil. Ia telah menjadi pohon yang kuat, memberi keteduhan dan menjadi rumah bagi banyak orang. Jadi, kisah biji pohon ek kecil mengajarkan kita bahwa hal-hal yang kecil sekalipun dapat tumbuh menjadi besar dan penting. Waktu tidur yang berani. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki bernama Laim. Laim selalu ketakutan sebelum tidur. Dia pikir bayangan dan suara adalah monster yang menakutkan. "Ayah, aku takut," katanya. Ayah Laim mengetahui hal ini. Dia berkata, "Ayo kita pergi berpetualang." Mereka berjalan ke kamar Laim. Laim melihat sebuah bayangan besar di dinding. "Monster," pikirnya. Ayahnya menyalakan lampu. "Lihat, itu hanya boneka beruang yang membuat bayangan." Kemudian, mereka mendengar suara seperti gedebuk. "Monster," Laim berpikir. Laim tersenyum. "Bukan monster," katanya. Ayahnya membuka lemari. "Lihat, itu hanya pakaian yang berjatuhan." Laim terkikik. "Bukan monster,"
katanya. Ayah Laim menunjukkan lebih banyak benda kepadanya. Setiap kali, Laim melihat benda-benda itu tidak menakutkan. "Kamu aman, Laim?" kata ayahnya. Laim merasa senang. Dia memeluk ayahnya dan pergi tidur. Dia memejamkan mata dan tahu bahwa tidak ada monster yang menakutkan. Jadi, kisah Laim yang berani tidur mengajarkan kita bahwa terkadang sesuatu yang terlihat menakutkan, sebenarnya tidak. Pelajaran bola basket Billy. Kemenangan kerjasama tim. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki bernama Billy. Dia bisa menembakkan bola ke dalam ring dengan mudah. Billy suka bermain bola basket. Dia memiliki bakat khusus untuk itu. Dia mulai berpikir bahwa dia adalah yang terbaik dan lebih baik dari orang lain. Dia akan pamer dan tidak mau mengoper bola kepada teman-temannya. Billy menjadi sangat mahir bermain bola basket, dan hal itu membuatnya merasa bangga. Pada suatu hari yang cerah, teman-teman Billy mengajaknya bermain basket. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Tim Billy kalah karena dia memonopoli bola dan tidak bermain sebagai sebuah tim. Saat pertandingan berlangsung, Billy melewatkan banyak tembakan dan timnya tertinggal. Ia merasa sedih dan menyadari bahwa ia telah bersikap egois dan sombong. Dia mengerti bahwa basket adalah tentang bermain bersama dan bersenang-senang, bukan hanya pamer. Sejak hari itu, Billy berubah. Dia mulai mengoper bola kepada teman-temannya, menyemangati mereka, dan bekerja sama. Dia berlatih lebih keras untuk meningkatkan kemampuannya dan membantu timnya. Billy merasa senang bukan hanya karena mereka menang, tetapi juga karena ia telah menjadi teman dan pemain yang lebih baik. Perlahan-lahan, timnya mulai menang lagi. Namun kali ini, dia telah belajar pentingnya kerendahan hati dan kerjasama tim. Maka, Billy dan teman-temannya bermain bola basket dengan penuh sukacita dan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan. Dan mereka semua hidup dan bermain dengan bahagia selamanya. Petualangan Benny yang sibuk mekar. Alkisah, ada seekor kupu-kupu bernama Benny. Benny dikenal sebagai kupu-kupu paling beruntung di padang rumput karena ia selalu menemukan bunga-bunga terindah untuk hinggap. Setiap hari, Benny akan terbang berkeliling dan hinggap di bunga-bunga yang paling indah. Teman-temannya mengira dia sangat beruntung karena selalu menemukan bunga-bunga indah setiap saat. Mereka berkata, "Benny, kamu sangat beruntung bisa menemukan bunga-bunga indah seperti itu." Tapi Benny punya rahasia, bukan keberuntungan yang membantunya menemukan bunga-bunga terbaik. Itu karena dia bekerja keras dan melihat dengan teliti. Dia akan terbang mengelilingi padang rumput, mencari bunga-bunga yang tepat. Benny akan mengunjungi banyak bunga sebelum memilih bunga yang sempurna. Ia memastikan bunga itu memiliki nektar yang manis dan aman untuk hinggap. Kadang-kadang, ia bahkan bertanya kepada teman-teman serangga lainnya tentang bunga-bunga terbaik untuk dikunjungi. Suatu hari, teman Benny yang bernama Lucy bertanya kepadanya, "Benny, bagaimana kamu selalu menemukan bunga terbaik?" Benny tersenyum dan berkata, "Sebenarnya ini bukan keberuntungan.
Saya melihat dengan cermat dan terbang berkeliling sampai saya menemukan bunga yang terbaik untuk saya. Butuh sedikit usaha, tapi itu sepadan. Lucy terkejut. Ia menyadari bahwa kesuksesan Benny bukan hanya keberuntungan. Dia berhasil karena dia berusaha keras untuk menemukan bunga yang tepat. Sejak saat itu, teman-teman Benny belajar darinya. Mereka mulai mencari dengan cermat dan bekerja keras untuk menemukan bunga yang bagus juga. Dan coba tebak, mereka mulai menemukan bunga-bunga yang indah seperti yang dilakukan Benny. Jadi, Benny si kupu-kupu mengajari teman-temannya bahwa terkadang, apa yang tampak seperti keberuntungan sebenarnya adalah hasil kerja keras dan pencarian yang cermat. Dan mereka semua hidup bahagia di padang rumput, menikmati nektar manis dari bunga-bunga hasil jerih payah mereka. Perjalanan besar Pulau Cilik. Di sebuah desa dekat laut, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Budi. Budi sangat mencintai laut dan ingin berlayar seperti ayahnya, yang merupakan pelaut terbaik di desanya. Budi menghabiskan waktu bersama ayahnya, belajar hal-hal penting tentang laut. Ayahnya menunjukkan cara membaca bintang dan merasakan angin. Budi berlatih mengikat simpul dengan ayahnya, membuat simpul-simpul itu menjadi kuat, seperti ikatan mereka. Setiap hari, Budi bangun pagi-pagi sekali untuk mempraktikkan apa yang telah ia pelajari. Dia melihat burung camar terbang dan mencoba untuk menjadi anggun. Dengan bantuan ayahnya, ia semakin mahir berlayar. Suatu hari, badai besar datang, langit menjadi gelap, dan laut menjadi ganas. Budi dan ayahnya naik ke perahu, menghadapi badai bersama-sama. Budi memegang kemudi dengan erat, menggunakan apa yang ia pelajari dari ayahnya. Mereka bekerja sama, mengarungi badai dengan berani. Ketika badai mulai reda, ayah Budi tersenyum. "Kamu telah belajar dengan baik," katanya. Budi merasa bangga dan berterima kasih atas ajaran ayahnya. Di sebuah teluk yang tenang, mereka bertemu dengan seekor lumba-lumba yang ramah. Ayah Budi menunjukkan kepadanya cara berenang yang baik bersama lumba-lumba. Budi menyadari bahwa belajar dari ayahnya adalah hal yang istimewa dan membuatnya menjadi pelaut yang baik. Orang-orang di desa terkesan dengan kemampuan Budi. Dia menjadi pelaut yang hebat, seperti ayahnya. Budi tidak pernah melupakan hal-hal yang dia pelajari dari laut dan dari ayahnya yang bijaksana. Leo si pahlawan mercusuar yang memandu cahaya di tengah badai. Leo adalah berang-berang laut muda yang tinggal di tepi laut. Dia memiliki pekerjaan khusus, yaitu menjaga mercusuar di atas batu karang yang tinggi. Mercusuar itu seperti lampu raksasa yang membantu kapal-kapal agar tidak karam saat badai. Suatu malam, badai besar datang. Leo melihat sebuah kapal yang sedang berjuang di tengah ombak besar. Dia tidak takut. Dia berenang melewati percikan air untuk menolong. Leo berteriak dengan lantang, "Ikuti suaraku, saya akan menuntun kalian ke tempat yang aman." Leo berenang mengelilingi kapal, menunjukkan jalan yang benar. Mercusuar juga memancarkan cahaya terang. Awak kapal mendengarkan suara Leo di tengah badai. Leo merasa hangat di dalam hatinya. Dia belajar bahwa membantu orang lain itu sangat baik.
Setelah beberapa saat, kapal pun menjauh dari bahaya. Para awak kapal berterima kasih kepada Leo dengan wajah gembira. Petualangan mercusuar Leo mengajarkan kepada semua orang bahwa berbuat baik dan cepat menolong bisa membuat perbedaan besar. Seperti halnya mercusuar yang menyelamatkan kapal. Leo telah menyelamatkan kapal dari badai. Dan sejak hari itu, Leo tahu bahwa kebaikan dapat bersinar seterang cahaya mercusuar. Petualangan Kabi, si penemu. Ada seorang kurcaci muda bernama Kabi yang suka menciptakan sesuatu. Dia adalah seorang penemu yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kabi menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengutak-atik dan membuat gadget di bengkel kecilnya. Suatu hari, Kabi menghadapi masalah besar di desanya. Jembatan-jembatan di desanya sudah tua dan goyah, sehingga menyulitkan semua orang untuk menyeberangi sungai. Kabi memakai topi berpikirnya dan mulai bekerja. Setelah banyak mencoba, dia menemukan mesin pembuat jembatan yang luar biasa. Mesin itu membuat jembatan yang kuat dan aman dalam waktu singkat. Orang-orang di desa sangat kagum dengan penemuan Kabi. Mereka sekarang bisa menyeberangi sungai tanpa rasa khawatir. Kabi merasa bangga dan senang bisa membantu. Namun, keadaan berubah pada suatu hari. Kabi menciptakan alat terbang yang menyebabkan kekacauan di langit. Burung-burung menjadi takut, dan langit yang tadinya damai menjadi berisik dan kacau. Kabi menyadari bahwa tidak semua penemuannya berdampak baik. Dia merasa sedih dan menyadari pentingnya tanggung jawab. Kabi memutuskan untuk memperbaiki alat terbang itu dan meminta maaf kepada burung-burung. Dia memahami bahwa menciptakan bukan hanya tentang membuat sesuatu, tetapi juga memikirkan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi orang lain. Sejak hari itu, Kabi menggunakan penemuannya untuk membantu dan tidak pernah lupa memikirkan konsekuensinya. Dia belajar bahwa menjadi penemu yang baik berarti bertanggung jawab dan mempertimbangkan etika. Penemuan-penemuan Kabi terus membuat desa menjadi tempat yang lebih baik, semua berkat rasa ingin tahunya, dan rasa tanggung jawab yang baru ditemukannya. Perjalanan mimpi keluar angkasa. Adalah seorang gadis kecil yang sangat suka membaca. Suatu hari, dia membaca sebuah buku tentang luar angkasa. Buku itu berisi gambar-gambar bintang, planet, dan bulan. Saat membaca, Hawa merasa lelah dan tertidur bersama buku itu. Dalam mimpinya, Hawa terbang dengan sebuah roket kecil keluar angkasa. Ia melihat Merkurius, sebuah planet kecil yang dekat dengan matahari. Saat itu sangat panas, seperti hari yang cerah. Kemudian muncullah Venus, bersinar seperti bintang yang terang. Hawa ingat kalau Venus sangat panas. Berikutnya adalah bumi, rumah kita. Hawa melihat lautan biru dan awan putih. Ia melambaikan tangan kepada orang-orang di bawah. Mars tampak berdebu, seperti taman bermain dengan bebatuan. Hawa berpura-pura bermain di sana. Jupiter tampak besar dengan garis-garis warna-warni. Hawa mengira itu terlihat seperti bola besar. Saturnus memiliki cincin-cincin cantik yang terbuat dari es. Hawa membayangkan bermain hula hoop bersama mereka. Uranus bergerak ke samping, berguling-guling. Menurut Hawa itu lucu. Terakhir adalah Neptunus, berwarna biru tua seperti lautan. Mimpi Hawa sungguh luar biasa.
Dia menjelajahi planet-planet seperti yang ada di bukunya. Roketnya membawanya kembali ke rumah, dan dia terbangun dengan senyum. Meskipun ia masih kecil, ia bisa memiliki mimpi yang besar. Saat melihat langit malam, ia teringat perjalanannya di antara planet-planet dan bintang-bintang. Sehari di peternakan hewan teman Ethan. Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki bernama Ethan. Dia tinggal di dekat sebuah peternakan. Pada suatu hari yang cerah, Ethan pergi mengunjungi peternakan tersebut. Di peternakan itu, ada banyak binatang. Ethan melihat seekor kuda besar berwarna coklat. "Nick, Neige," kata kuda itu. Ethan tertawa dan menepuk-nepuk hidung kuda yang lembut. Kemudian, Ethan melihat seekor sapi berwarna putih dan hitam. "Mu, mu," kata sapi itu. Ethan tertawa dan melambaikan tangan ke arah sapi itu. Di dekatnya, ada beberapa domba yang berbulu halus. "Bah, bah," kata domba-domba itu. Ethan tersenyum dan melihat mereka bermain. Ethan terus berjalan dan menemukan seekor babi merah muda yang lucu. "Ong, ong," kata babi itu. Ethan tertawa kecil dan melambaikan tangan pada babi itu. Selanjutnya, Ethan melihat sekelompok ayam. Ayam-ayam itu kecil-kecil dan berwarna-warni. "Klek, klek," kata ayam-ayam itu. Ethan bertepuk tangan dan membuat ayam-ayam itu senang. Saat matahari mulai terbenam, Ethan tahu bahwa sudah waktunya untuk pulang. Dia melambaikan tangan kepada teman-teman hewannya dan berjalan pulang dengan gembira. Ethan mengalami hari yang indah di peternakan bersama teman-teman hewan barunya. Dan setiap hari setelah itu, dia kembali mengunjungi mereka dan bermain. Petualangan di negeri salju. Petualangan musim dingin Maya dan Eva. Suatu ketika, ada dua orang teman bernama Maya dan Eva. Saat itu musim dingin, dan semuanya tertutup salju putih. Suatu pagi, Maya dan Eva mengenakan mantel, topi, dan sarung tangan hangat. Mereka ingin bermain di salju. Mereka pergi keluar rumah dan melihat sebuah bukit bersalju yang besar. "Wih!" Maya berteriak sambil meluncur menuruni bukit dengan kereta luncurnya. Eva tertawa dan bergabung dengannya. Mereka meluncur turun lagi dan lagi, merasakan angin dingin menerpa wajah mereka. Setelah meluncur, mereka membuat boneka salju dengan senyum lebar dan hidung wortel. Mereka menemukan tongkat untuk lengan dan kancing bekas untuk mata. Boneka salju mereka terlihat sangat ramah. Saat mereka bermain, mereka mendengar suara. Suara itu berasal dari pepohonan. Maya dan Eva mendongak ke atas dan melihat sekelompok burung berkicau. Mereka melemparkan remah-remah roti ke tanah, dan burung-burung itu pun datang untuk makan. Anak-anak perempuan itu membuat malaikat salju dengan berbaring di atas salju dan menggerakkan tangan dan kaki mereka. Kemudian, mereka bermain bola salju dan tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, hari mulai gelap dan bintang-bintang mulai berkelap-kelip di langit. Maya dan Eva tahu bahwa sudah waktunya untuk masuk ke dalam rumah. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada boneka salju dan burung-burung. Kembali ke rumah mereka yang hangat, mereka menikmati coklat panas dengan marshmallow.
Mereka bercerita tentang semua kesenangan yang mereka alami di negeri ajaib musim dingin. Maya dan Eva tahu bahwa petualangan bersalju akan berlanjut esok hari. Mereka merasa senang dan nyaman saat mereka pergi tidur, memimpikan lebih banyak kesenangan di dunia bersalju. Grup dan Mamut yang istimewa. Di sebuah negeri bersalju, seorang anak laki-laki bernama Grup tinggal di sebuah gua. Grup suka menjelajah dan mempelajari hal-hal baru. Suatu hari, Grup melihat sesuatu yang istimewa di luar guanya. Itu adalah seekor mamut berbulu besar bernama Moki. Moki berbeda karena bulunya berkilau dan cerah. Grup dan Moki pun berteman. Mereka bermain dan melakukan perjalanan bersama. Bulu Moki membuat Grup tetap hangat dan bahagia. Suatu ketika, mereka menemukan bayi-bayi binatang yang tersesat. Ada seekor penguin kecil, bayi beruang kutub, dan seekor kelinci salju kecil. Mereka kedinginan dan ketakutan. Grup tahu apa yang harus dilakukan. Dengan bulu Moki yang hangat, mereka membuatkan tempat yang nyaman untuk bayi-bayi binatang itu. Mereka memberi mereka makanan dan membuat mereka merasa aman. Bayi-bayi binatang itu tumbuh semakin besar dan kuat. Mereka berteman dengan Grup dan Moki. Namun suatu hari, badai besar datang. Bayi-bayi binatang itu berada dalam bahaya lagi. Grup, Moki dan teman-teman binatang mereka tetap berdekatan satu sama lain agar tetap aman. Selama badai, bulu Moki bersinar lebih terang. Hal itu melindungi mereka dari angin dingin dan salju. Ketika badai berakhir, Grup menyadari bahwa cahaya Moki berasal dari persahabatan dan kepedulian mereka. Moki istimewa karena mereka semua saling peduli satu sama lain. Grup dan Moki terus menjelajahi tanah bersalju bersama teman-teman hewan mereka. Persahabatan mereka membuat petualangan mereka menjadi lebih baik. Persahabatan Grup dan Moki menunjukkan bahwa ketika teman saling menjaga, mereka dapat membuat hari yang paling dingin sekalipun menjadi hangat dan cerah. Pencarian sang pembuat api yang pemberani. Dahulu kala, di sebuah tempat yang penuh dengan pepohonan besar dan binatang buas, hiduplah seekor anak gua bernama Kaya. Kaya sangat berani dan penuh rasa ingin tahu. Dia ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain, membuat api. Di suku Kaya, api adalah sesuatu yang istimewa dan berasal dari petir atau teriknya matahari. Tapi Kaya percaya dia bisa membuat api sendiri. Suatu hari, Kaya mengambil peralatan seperti batu tajam, daun kering, dan ranting. Dia memulai perjalanan untuk mempelajari rahasia api. Ia melewati hutan, menyeberangi sungai, dan mendaki bukit. Kaya menghadapi berbagai tantangan. Dia melihat binatang dan belajar untuk diam. Dia menemukan buah dan tanaman baru untuk dimakan. Setiap tantangan membuatnya lebih kuat. Pada suatu hari yang cerah, Kaya menemukan batu mengkilap yang disebut batu api. Batu itu bisa mengeluarkan percikan api ketika dipukul dengan batu lain. Kaya sangat senang. Dia mengambil batu itu dan mencobanya. Percikan api muncul. Dengan daun dan ranting kering, dia meniup percikan api itu. Api mulai menyala. Kaya sangat senang. Dia membuat api. Api itu memberi cahaya dan kehangatan. Kaya kembali ke sukunya dengan membawa api. Mereka kagum.
Kaya menunjukkan bagaimana menggunakan api untuk menghangatkan badan, memasak, dan menakut-nakuti binatang. Mereka menyukai keberaniannya. Kini, Kaya dijuluki si pembuat api yang berani. Dia adalah seorang pahlawan. Perjalanan Kaya mengajarkan bahwa anak kecil pun bisa melakukan hal-hal besar dengan keberanian dan usaha keras. Pesta prasejarah pertama. Dahulu kala, ketika segala sesuatunya sangat berbeda, seorang anak gua bernama Thor memiliki ide besar. Dia ingin mengadakan makanan khusus, sebuah pesta untuk sukunya. Saat itu, orang-orang makan makanan sederhana seperti buah-buahan, kacang-kacangan, dan tanaman. Tapi Thor ingin menemukan makanan yang lebih lezat untuk dimakan. Dia memutuskan untuk berpetualang mencari makanan baru. Thor berjalan di hutan, mendaki bukit, dan menyusuri sungai. Ia menemukan buah-buahan yang manis, kacang-kacangan yang lezat, dan rempah-rempah yang harum. Dia juga belajar cara menangkap ikan dari sungai dan melihat burung-burung mencari makan. Setelah beberapa waktu, Thor kembali ke sukunya. Dia menunjukkan kepada mereka makanan-makanan baru yang dia temukan. Semua orang senang dan bersemangat. Bersama sukunya, Thor membuat api unggun. Mereka memasak ikan, memanggang kacang, dan menikmati makanan penutup yang lezat dengan buah-buahan baru. Suku itu merasa bahagia dan dekat satu sama lain. Selama pesta, mereka berbicara dan tertawa. Mereka mencoba makanan baru dan menyukainya. Mereka berterima kasih atas kerja keras Thor. Pesta pertama itu sukses. Mimpi Thor menjadi kenyataan. Suku itu mengingat petualangannya dan makanan anak selama bertahun-tahun. Kisah Thor mengajarkan mereka bahwa mencoba hal-hal baru dan kebersamaan dapat membuat semua orang bahagia. Maka, kisah pesta pertama Thor pun diceritakan, mengingatkan semua orang akan kesenangan yang bisa mereka dapatkan dengan mencoba hal-hal baru dan berbagi dengan teman-teman. Telur yang hilang di lembah Dino yang mempesona. Suatu ketika, di lembah Dino, ada sebuah telur yang hilang. Itu adalah telur yang istimewa karena telur itu milik seekor dinosaurus. Pada suatu hari yang cerah, seekor dinosaurus yang baik hati bernama Dina menemukan telur yang hilang itu. Dina tahu bahwa dinosaurus itu harus kembali ke sarangnya, jadi dia melakukan perjalanan untuk menemukannya. Dina berjalan melewati pepohonan tinggi dan menyeberangi sungai yang bergelegak. Dia mengikuti jejak kaki dinosaurus kecil itu. Setelah berjalan jauh, dia melihat sarang yang nyaman di atas bukit. Dina, dengan hati-hati meletakkan telur yang hilang itu kembali ke sarangnya. Tak lama kemudian, keluarga telur itu kembali, dan mereka sangat senang. Mereka berterima kasih kepada Dina atas kebaikannya. Dina merasa hangat di dalam hatinya karena dia telah membantu telur yang hilang menemukan jalan pulang. Dia belajar bahwa membantu orang lain adalah hal yang baik dan membahagiakan. Jadi, di lembah Dino, semua orang belajar bahwa bersikap baik dan membantu orang lain membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia.
Pelajaran dari ulat bulu yang sangat lapar. Pada suatu hari, ada seekor ulat kecil. Ulat itu sangat lapar. Ulat itu ingin makan banyak. Ulat itu mengunyah daun dan buah-buahan. Ulat itu memakan apel, pir, dan banyak lagi. Tetapi ulat itu merasa aneh. Perutnya terasa sakit. Jadi, ia berhenti makan. Ulat itu membuat rumah kecil yang disebut kepompong. Ulat itu tinggal di dalam dan beristirahat. Setelah beberapa waktu, ulat itu keluar. Ulat itu telah berubah. Ia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dengan sayap yang berwarna-warni. Kupu-kupu itu bisa terbang dan menghirup sari manis dari bunga. Ulat belajar bahwa makan terlalu banyak itu tidak baik. Lebih baik makan yang sehat dan menjaga diri sendiri. Maka, ulat yang sangat lapar menjadi kupu-kupu yang bahagia, belajar sebuah pelajaran di sepanjang perjalanannya. Speedy belajar dari sebuah pelajaran. Di sebuah kota, di mana mobil dan truk bisa berbicara seperti manusia, ada sebuah mobil bernama Speedy. Speedy sangat cepat dan suka berkeliling. Dia merasa dirinya adalah yang terbaik. Suatu hari, kendaraan-kendaraan itu berlomba. Speedy berlomba dengan teman-temannya, Red si mobil pemadam kebakaran, Daisy si bus sekolah, dan Max si truk derek. Speedy melesat ke depan, meninggalkan semua orang di belakang. Dia pikir dia akan menang. Tapi tiba-tiba, rodanya menabrak batu, dan dia terjatuh dari jalan. Speedy terjebak, tidak bisa bergerak. Teman-temannya bergegas menolongnya. Max menggunakan tali dereknya yang kuat untuk mengangkat Speedy kembali ke jalan. Speedy merasa malu dan sedih. Dia terlalu bangga dan cepat. Sekarang dia berada dalam masalah karena itu. Red, Daisy, dan Max mengatakan kepada Speedy bahwa menjadi cepat bukanlah hal yang terpenting. Mereka mengatakan bahwa lebih baik berhati-hati dan saling membantu. Speedy menyadari kesalahannya. Dia berterima kasih kepada teman-temannya karena telah menyelamatkannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dan lebih perhatian. Sejak hari itu, Speedy mengemudi dengan hati-hati. Dia belajar bahwa bersikap baik dan mengambil tindakan dengan kecepatan yang tepat lebih baik daripada terburu-buru dan sombong. Maka, kejadian yang dialami Speedy memberinya pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Hari yang menggelikan di kebun binatang. Pada suatu pagi yang cerah, sesuatu yang sangat konyol terjadi di kebun binatang. Hewan-hewan memutuskan untuk bertukar tempat. Gajah ingin berenang seperti penguin. Dan monyet ingin mengaum seperti singa. Jadi, gajah pergi ke kolam penguin. Dan penguin mencoba menginjak-injak seperti gajah. Monyet-monyet memanjat bukit singa dan berusaha sekuat tenaga untuk mengaum. Penjaga kebun binatang terkejut saat melihat semua hewan bercampur aduk. Dia tertawa dan memutuskan untuk membiarkan mereka bersenang-senang selama 1 hari. Hari itu berubah menjadi kekacauan yang besar dan penuh tawa. Gajah menceburkan diri ke dalam air. Penguin mencoba menginjak-injak, dan monyet-monyet mengaum dengan suara-suara lucu.
Pengunjung di kebun binatang pun ikut tertawa. Mereka memotret hewan-hewan lucu yang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Namun saat matahari mulai terbenam, hewan-hewan itu menyadari sesuatu yang penting. Mereka merindukan rumah mereka sendiri dan cara mereka melakukan sesuatu. Mereka semua berkumpul bersama dan memutuskan untuk kembali ke tempat biasa mereka. Gajah bersorak gembira, penguin bergoyang-goyang, dan monyet-monyet berayun-ayun di atas pohon. Penjaga kebun binatang tersenyum dan berterima kasih kepada para binatang karena telah membuat semua orang tertawa. Dia memberitahu mereka bahwa meskipun menyenangkan untuk mencoba hal-hal baru, penting juga untuk menjadi diri sendiri. Maka, para binatang belajar bahwa meskipun mencoba hal-hal baru bisa jadi lucu dan menyenangkan, menjadi diri sendiri juga merupakan hal yang luar biasa. Perjalanan si tetesan hujan yang berani. Di kumpulan awan yang lembut di langit, hiduplah seekor tetesan hujan kecil bernama Rory. Rory sangat berani dalam banyak hal, tetapi ada satu hal yang membuatnya takut jatuh ke tanah. Setiap kali awan bergemuruh dan angin bertiup, Rory berpegangan erat pada awannya. Dia tidak ingin meninggalkan langit yang aman dan nyaman. Suatu hari, angin sepoi-sepoi berbisik pada Rory. Jangan takut, tetesan hujan kecil, jatuh bisa menjadi sebuah petualangan. Rory merasa gugup tapi penasaran. Dia mengintip dari balik awan dan melihat dunia di bawahnya. Ada hutan hijau, sungai biru, dan lautan luas. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membawa Rory lebih dekat ke tepi. Dia merasakan perutnya menggelitik saat meninggalkan awan. Rory terjatuh. Saat jatuh, Rory merasa takut pada awalnya, tapi kemudian dia menyadari sesuatu yang menakjubkan. Dia tidak sendirian. Rintik-rintik hujan yang lain juga jatuh, dan bersama-sama, mereka mengeluarkan suara yang lembut dan menenangkan. Rory mendarat di atas daun di hutan. Dia merasa senang menjadi bagian dari sesuatu yang baru. Dia melihat matahari menghangatkan hutan dan mengubahnya menjadi tetesan kecil air. Matahari yang hangat mengubah Rory menjadi kabut yang membubung ke langit. Dia bergabung dengan tetesan kabut lainnya dan membentuk awan sekali lagi. Di atas awan, Rory merasa berbeda. Dia bangga dengan petualangannya. Dia telah mengatasi rasa takutnya dan belajar tentang siklus air. Sejak hari itu, Rory tidak sabar untuk jatuh ke tanah dan menjadi bagian dari siklus bumi yang indah. Dia tahu bahwa meskipun pada awalnya mungkin menakutkan, namun hal tersebut juga dapat mengarah pada penemuan yang luar biasa. Maka, perjalanan si tetesan hujan kecil yang pemberani ini mengajarinya bahwa menghadapi ketakutan dan menerima perubahan dapat membawa pengalaman baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita. Petualangan Nabi Chief, belajar itu menyenangkan. Alkisah, ada 3 orang sahabat bernama Amy, Ben, dan Casey. Mereka senang mempelajari hal-hal baru, terutama ABC. Pada suatu hari yang cerah, mereka memutuskan untuk melakukan petualangan ABC. Mereka ingin menemukan sesuatu untuk setiap huruf dalam alfabet. A untuk apel, kata Amy, sambil memetik sebuah apel merah mengkilap dari pohon. B untuk butterfly, kata Ben, sambil menunjuk seekor kupu-kupu berwarna-warni yang sedang berterbangan. Lihat, T untuk cat, seru Casey, saat seekor kucing berbulu berjalan melewati mereka.
Mereka terus berjalan, menemukan sesuatu untuk setiap huruf. Mereka menemukan huruf D yang besar, D untuk dog. Huruf V yang menarik untuk elephant, dan seterusnya. Mereka tertawa dan belajar, dan petualangan ABC mereka sangat menyenangkan. Mereka bahkan membuat lagu kecil untuk mengingat huruf-huruf tersebut. Ketika sampai di rumah, mereka menyadari bahwa belajar itu bisa menyenangkan dan penuh kegembiraan. Mereka bangga dengan semua hal baru yang mereka temukan. Teman-teman belajar bahwa belajar tidak hanya duduk di ruang kelas. Belajar bisa dilakukan di mana saja, bahkan sambil bersenang-senang. Jati, Amy, Ben, dan Casey menunjukkan bahwa belajar ABC bisa menjadi sebuah petualangan, dan mempelajari hal-hal baru adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Kastil kebaikan di hati Putri Lili yang penuh rasa syukur. Dahulu kala, di sebuah kastil yang besar, hiduplah seorang putri yang baik hati bernama Lili. Dia memiliki hati yang penuh dengan kebaikan dan cinta. Pada suatu pagi yang cerah, Putri Lili berjalan-jalan di taman kerajaan. Dia melihat bunga-bunga yang indah, kupu-kupu yang berwarna-warni, dan kicauan burung. "Oh, betapa indahnya," katanya sambil tersenyum. Bagian favorit Lili di taman itu adalah sebuah pohon yang istimewa. Pohon itu memiliki daun berkilau yang berkilau seperti berlian. Setiap hari, Lili mengunjungi pohon itu dan berkata, "Terima kasih karena pohon itu sangat cantik." Suatu hari, seekor burung kecil bernama Benny berbicara dengan Lili. "Putri, kamu selalu baik pada kami dan pohon ini. Kami ingin memberimu hadiah," hicau Benny. Lili terkejut. "Oh, kalian tidak perlu memberiku hadiah. Persahabatan kalian adalah hadiah terbaik," katanya. Tapi Benny bersikeras, dan burung-burung, kupu-kupu, dan bunga-bunga pun berkumpul untuk membantu. Mereka membuat mahkota yang indah dengan daun-daun yang berkilau dari pohon yang istimewa itu. Ketika Lili melihat mahkota itu, matanya berbinar-binar penuh sukacita. "Terima kasih, teman-teman. Aku sangat menyukainya," katanya. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Sejak hari itu, Putri Lili mengenakan mahkota itu dengan bangga. Dia terus menunjukkan kebaikan kepada semua orang di kerajaan, dan hatinya yang penuh syukur semakin bersinar. Maka, di kastil kebaikan, hati Putri Lili tetap penuh dengan kebaikan dan rasa syukur, membuat kerajaan menjadi tempat yang bahagia dan indah untuk ditinggali. Tamat. Bintang yang bersyukur. Suatu ketika, di langit yang besar dan berkelap-kelip, Twinkle memiliki cahaya keemasan yang berkilau yang membuatnya istimewa. Namun, Twinkle tidak terlalu bahagia. Ia merasa kesepian dan sedih. Suatu malam, bulan yang ramah bernama Luna melihat Twinkle yang tampak sedih. Luna berkata, "Halo, bintang kecil. Mengapa kamu terlihat sangat sedih?" Twinkle menjawab, "Aku tidak merasa bahagia karena aku sendirian. Sepertinya tidak ada yang memperhatikanku." Luna tersenyum lembut dan berkata, "Jangan sedih, Twinkle. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi Tuhan membuatmu bersinar terang karena suatu alasan. Cahayamu membawa sukacita ke bumi dan membuat malam menjadi indah." Twinkle tampak terkejut. "Benarkah? Aku tidak tahu itu." Luna mengangguk. "Ya, Twinkle, setiap kali kamu berkelap-kelip,
kamu mengingatkan orang-orang tentang hal-hal indah yang telah diciptakan Tuhan. Tapi, penting juga untuk menghargai keindahan di sekitar kita. Lihatlah planet-planet dan galaksi-galaksi yang telah Allah letakkan di langit. Twinkle melihat ke sekelilingnya dan melihat bintang-bintang lain, planet-planet, dan galaksi-galaksi yang berwarna-warni. Ia menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari ciptaan yang luar biasa. Sejak hari itu, Twinkle mulai merasa bersyukur atas cahayanya yang berkilau dan teman-teman di sekelilingnya. Ia mengerti bahwa meskipun kecil, ia bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Twinkle mulai bersinar lebih terang lagi. Orang-orang di bumi melihat ke atas dan mengagumi cahaya keemasannya. Twinkle merasa hangat dan gembira di dalam hatinya, mengetahui bahwa cahayanya adalah bagian yang luar biasa dari ciptaan Tuhan. Maka, Twinkle, si bintang yang bersyukur, belajar bahwa bahkan cahaya terkecil pun bisa membuat dunia bersinar. Bintang itu menghargai tempatnya di langit dan kebahagiaan yang dibawanya kepada orang lain, semua karena keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dan setiap malam, Twinkle berkelap-kelip penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pelajaran yang telah dipelajarinya. Dan mereka semua hidup dan bersinar bahagia selamanya, menghargai keajaiban Tuhan. Senyum Sunny si bunga matahari menebarkan kebahagiaan kemana-mana. Alkisah, di sebuah taman yang penuh warna, ada sebuah bunga matahari bernama Sunny. Sunny sangat istimewa karena dia memiliki senyum paling cerah dan paling bahagia di antara semua bunga. Setiap pagi, saat matahari mengintip di balik bukit, Sunny akan meregangkan kelopaknya dan menunjukkan senyumnya yang lebar dan cerah. Bunga-bunga lain akan membalas senyumnya, merasa hangat dan bahagia. Sunny senang melihat semua orang bahagia. Dia ingin membuat teman-temannya merasa senang juga. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Ia meminta bantuan temannya, Benny si kupu-kupu. Benny, katanya sambil tersenyum, bisakah kamu membantuku menyebarkan kebahagiaan ke seluruh penjuru taman? Benny dengan senang hati menyetujuinya. Dia terbang mengelilingi taman dan memberitahu semua orang, Sunny si bunga matahari menyebarkan kebahagiaan hari ini. Datang dan lihatlah. Bunga-bunga, burung-burung, dan bahkan serangga-serangga kecil berkumpul di sekitar Sunny. Dia tersenyum dengan senyumnya yang paling lebar, dan sesuatu yang ajaib terjadi. Senyumnya bersinar lebih terang, dan perasaan hangat dan bahagia memenuhi udara. Satu persatu, bunga-bunga mulai tersenyum juga. Burung-burung berkicau riang, dan serangga-serangga menari-nari dengan gembira. Seakan-akan seluruh taman menjadi tempat yang penuh tawa dan sukacita. Sejak hari itu, setiap kali ada orang yang merasa sedih, mereka akan datang kepada Sunny. Dia akan tersenyum dengan senyumnya yang cerah, dan kesedihan mereka akan mencair. Senyumnya seperti sihir, menyebarkan kebahagiaan di mana-mana. Maka, di taman yang penuh warna, senyum Sunny si bunga matahari mengingatkan semua orang bahwa senyuman sederhana dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah dan bahagia. Tamat. Awan yang penasaran belajar dengan mengajukan pertanyaan. Suatu ketika, ada awan lembut bernama Curious. Curious senang melayang tinggi di langit dan melihat dunia di bawahnya. Suatu hari, Curious melihat sebuah gunung besar yang diselimuti salju. Mengapa gunung itu berwarna putih? Tanya Curious. Kemudian, Curious melihat sebuah sungai yang mengalir melalui lembah.
Mengapa sungai itu bergerak? Curious bertanya. Curious tidak tahu jawabannya. Tapi bukannya merasa sedih, Curious justru merasa bersemangat. Aku akan bertanya pada matahari, pikir Curious. Matahari tersenyum dan berkata, gunung berwarna putih karena salju, dan sungai bergerak untuk mencapai laut. Dizzy, maukah kamu membantu kami mencari lebih banyak air? Tanya Benny. Curious senang dengan jawabannya. Si penasaran sangat senang dengan jawabannya. Sekarang, setiap kali Curious melihat sesuatu yang baru, Curious akan bertanya dan mempelajari semua tentang dunia yang indah di bawahnya. Gypsy, si awan penasaran belajar bahwa mengajukan pertanyaan akan membawa banyak jawaban yang menyenangkan. Tamat. Kata-kata ajaib Farhan kekuatan mengatakan tolong. Perkenalkan Farhan, seorang anak kecil dengan hati yang besar. Di suatu pagi yang cerah, Farhan melihat ayahnya sedang membaca buku. Ayah, Katanya, bolehkah aku mendengarkan sebuah cerita? ayah tersenyum dan berkata, Tentu saja, Farhan. Tapi apa kata ajaibnya? Farhan berpikir sejenak dan kemudian teringat. Tolong, Katanya sambil tersenyum ceria. Tentu saja. Jawab ayah, dan ia mulai membacakan sebuah cerita yang indah. Ketika Farhan mendengarkan, ia menyadari bahwa kata tolong itu istimewa. Hal itu membuat segalanya menjadi lebih baik dan hatinya lebih bahagia. Kemudian, Farhan ingin membangun menara tinggi dengan balok-balok bangunannya. Dia membutuhkan bantuan dari ayah untuk membuatnya kokoh. ayah, Tanya Farhan. bisakah ayah membantuku membuat menara? Ayah tampak senang dan berkata, Tentu saja, Farhan. Tapi apa kata ajaibnya? Farhan tahu jawabannya sekarang. Tolong, Katanya dengan penuh semangat. Ayah membantunya membangun menara tertinggi yang pernah ada. Farhan belajar bahwa kata tolong adalah sebuah kode rahasia yang bisa membuat orang lain tersenyum. Sejak hari itu, Farhan menggunakan kata ajaibnya setiap kali dia membutuhkan sesuatu. Dan hari-harinya menjadi lebih menyenangkan, penuh dengan cinta dan kekuatan kebaikan. Tamat.